Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita sebagai perenungan kita hari ini dari Matius 12 dalam rangkaian tema bulan ini tentang tindakan iman dari bukti bahwa saya dan saudara berbuah. Matius pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Matius pasal yang ke-12 ayat 33 sampai dengan 37. Saya akan membacakannya untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, kalau saudara membaca bagian ini, memang hari ini saya memberikan tema kuasa dalam perkataan. Kuasa dalam perkataan. Tapi kita coba melihat teks yang kita baca, saudara, kami atau saya berusaha untuk mengajak kita ketika melihat dasar perenungan firman Tuhan untuk tidak melepaskan dari konteks masing-masing kitab. Karena saya ingin saudara memiliki satu pemahaman yang jelas. Jadi minggu lalu saya khotbah di gereja Anugerah Jakarta, dan ketepatan mereka kasih tema saya tentang Matius pasal 5 tentang jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina begitu. Nah, di awal pengantar saya memberikan satu kutipan. Karena ada seorang mengarang sebuah buku, ya, yang judulnya kira-kira begini. Ketika agama menjadi apa istilahnya? Sumber masalah begitu. Menjadi kejahatan, sumber kejahatan. Nah, dalam buku itu dijelaskan kenapa. Salah satu penyebabnya karena penganut-penganutnya memahami ayat-ayat kitab suci menurut keinginannya sendiri. Jadi kalau kita memahami kitab yang kita pegang, yang kita percaya menurut keinginan sendiri, itu bisa rusak. Di gereja pun bisa konflik. Di rumah pun bisa ribut, di mana-mana. Kenapa? Ayat yang kita lihat kita pakai untuk diri sendiri. Nah saudara, kalau kita melihat Matius pasal yang ke-12 ini, konteksnya kan sebenarnya ayat ini ketika Tuhan Yesus menyembuhkan atau lebih tepatnya menolong orang yang kerasukan setan. Diusir setan itu. Nah ketika sudah rilis orang ini, sudah dibebaskan dari pengaruh setan itu, apa yang terjadi? Di situ ada orang Farisi. Nah, orang Farisi itu kan kerjanya itu aja ya. Orang Farisi bilang apa? Oh, dia itu, Yesus itu mengusir setan ini dengan penghulu setan. Disebut dalam kitab Matius itu namanya Beelzebul. Itu penghulu setan. Jadi Yesus ini berteman, kasarnya gitu ya. Yesus ini berteman dengan setan, makanya bisa ngusir setan. Ngusir setan dengan setan. Ya kan? Jadi berarti bukan ngusir ya, disuruh pergi sebentar kan? Kan banyak orang melakukan juga ya. Nah, Tuhan Yesus jelaskan dengan baik. Dia bantah argumen-argumen itu dan orang Farisi gak bisa menjawab apa-apa. Tapi saudara, yang menarik setelah menjelaskan perkataan memberikan penjelasan kepada orang Farisi itu, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang sangat penting dalam bagian itu. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip
bagaimana tentang pentingnya perkataan itu. Maka kalau saudara memperhatikan dalam bagian ini Yesus membuat satu pertanyaan bahwa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Berarti di balik setiap ucapan itu ada motivasi yang melatar belakangi. Apakah motivasinya itu positif atau motivasinya itu negatif? Apakah motivasinya itu baik atau motivasinya jahat? Saudara, prinsip ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Nah saudara, ketika saya dan saudara berbicara tentang perkataan, maka hari ini saya mengajak kita sebagai salah satu bukti bahwa saya dan saudara ini orang beriman. Orang beriman itu enggak dilihat hanya dari ibadahmu, bukan. Salah satu yang paling sering dilihat orang, didengar orang adalah melalui perkataanmu, saudara. Maka saudara, salah satu bentuk ya yang paling sederhana, ya yang paling sederhana, saya dan saudara bisa menjadi saksi itu melalui perkataan. Jadi kadang ada satu hal yang aneh ya. Duh saya itu susah bersaksi dengan ngomong. Terus kita katakan apa? Ya sudah, nggak usah bersaksi dengan perkataan, bersaksi dengan perbuatan. Pertanyaan saya, apa bedanya perkataan dan perbuatan? Emang ngomong apa? Padahal kita susah untuk tidak ngomong kan? Tapi kok kalau suruh bersaksi, saya nggak bisa Pak bersaksi dengan perkataan. Ya sudah, melalui perbuatan. Jadi perbuatanmu apa? Kan salah satu perbuatan perkataan. Ya. Dalam konteks kesaksian sebetulnya yang biasanya dilakukan gini. Orang selalu memperdebatkan perbedaan perkataan dan perbuatan. Maksudnya sebenarnya ayat ini statement ini untuk menjelaskan begini. Banyak orang cuma omdo. Ayolah kasih orang lain ya kan. Kemarin kita P3Mi kan merayakan Valentine dengan anak-anak di panti asuhan ya. Ayo kasihin orang lain. Ngomongnya kasih, tapi dia pun gak mengasihi. Nah itu kan selalu membedakan perkataan dan perbuatan. Belajar rendah hati ya, kita itu orang Kristen harus rendah hati. Tapi dirinya sendiri tidak rendah hati. Orang Kristen itu harus selalu bersyukur. Tapi dirinya sendiri selalu mengeluh. Orang Kristen itu harus bisa loh mengalah. Tapi dirinya sendiri pengen menang sendiri. Biasanya statement perkataan dan perbuatan itu untuk menjelaskan ini. Bisa paham ya? Tapi sebenarnya ketika kita bersaksi, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ya melalui perkataan. Melalui ngomongan kita ini. Maksudnya melalui ngomong, yang saya maksud itu ngomong sehari-hari. Bukan ngomong, oh kamu harus terima Yesus ya. Bukan itu poinnya. Tapi perkataanmu yang bagus, perkataanmu yang indah, perkataanmu yang benar, perkataanmu yang membangun, perkataan kamu yang membangkitkan semangat orang, perkataanmu yang isinya adalah kebenaran yang mengubahkan orang lain, memotivasi, itu juga kesaksian. Tidak harus selalu, quote unquote ya, disisipi kata Injil, disisipi, enggak harus selalu itu. Dalam konteks hari ini ya, saya membicarakan ini. Maka Tuhan Yesus katakan ketika kita berkata itu kita ibarat sebuah pohon. Bapak Ibu dari mana sih menilai pohon itu baik? Buah kan. Berarti mana dulu yang kita katakan baik? Pohonnya dulu atau setelah lihat buahnya? Saya waktu membaca ayat tadi kan pohon yang baik adalah dilihat dari buahnya kan. Kalau saya sering dalam kehidupan saya lihat buahnya, baru saya menilai pohon itu baik. Bagus sekali ya. Iya kan? Kami ada nanam beberapa duren di kampung. Tapi ada yang duren, wah kita berharap ini buahnya banyak gitu. Duren yang bagus itu. Ada duren lagi yang sepertinya cungkring begitu, daunnya itu enggak banyak. Tapi waktu berbuah, duren yang banyak daun ini cuman banyak daun doang. Gak ada buahnya. Durian yang kecil daunnya ini sedikit daunnya, banyak buahnya.
Maka penilaian saya langsung berpikir, ini kayaknya durian yang bagus. Ini sekalipun cantik, maksudnya bagus pohonnya, enggak bagus. Perkataan ini yang membuat orang bisa menilai kita. Nah, apalagi saudaraku, faktanya itu ya menurut penelitian, ada banyak penelitian sih, saya sebut beberapa saja ya. Katanya begini, wanita itu berbicara 16.000 sampai 21.000. Maaf ya kalau wanita apa benar atau tidak, ini kan penelitian saya ngutip aja. Katanya 16.000 sampai 21.000 per hari. Kata ya, bukan kalimat, kalau kalimat udah jadi satu buku. Ya kan? Sedangkan pria 5 sampai 9.000 per hari. Itu penelitian yang pertama. Ada penelitian lagi yang lebih banyak. Pria katanya 30.000. Wanita 50 sampai 60.000 kata per hari. Saudara, saya tidak ingin memperdebatkan ini secara ilmiah. Katanya ini penelitian karena saya kutip dari buku kan. Tetapi yang mau disampaikan pesannya apa? Kita itu baik wanita maupun pria banyak ngomong. Iya kan? Maka kalau pria ya harus sabar mendengar suara wanita karena lebih banyak kan. Kalau wanita, pria kalau sampai rumah kenapa pengen diam? Karena di luar sudah ngomong, kata-katanya cuma sedikit ya. Ya kan, di luar udah ngomong, sampai rumah ya udah diam nonton TV kan. Ya kan? Yang paling menderita itu pria tinggal sama istri dan mertuanya perempuan. Karena dia banyak mendengar. Iya. Ini saja ya Bapak Ibu ya, supaya kita, ini tentang perkataan ya kan. Pak, saya wanita nggak suka bicara, ya itu berbeda. Ini kan namanya umum kan, saudara. Nah, berarti apa yang terjadi saudara? Ketika kita banyak berbicara, ada yang mengatakan begini, diperkirakan ada paling tidak setiap orang mempunyai 700 kesempatan. 700 kesempatan berbicara kepada orang lain. Setiap hari loh. 700 berarti banyak atau sedikit? Banyak loh. Ya. Saudara, di antara 700 kesempatan itu bisa enggak kamu sisipkan? Gimana imanmu? Gimana? Ayo kita ke gereja, yuk kita ikut klik, yuk kita ikut cell group. Ada enggak sisipkan itu? 700 loh. Yuk kita ke cell group, potong 5. Bisa enggak? Ini persembahan ini juga 10% dari kesempatannya. 700 kata potong apa? 10%-nya berapa tuh? 70 ya. Yang kamu persembahkanlah 70 kata setiap hari untuk mengajak orang, untuk memotivasi, bisa saja kan? 700 kesempatan. Saudara. Nah, dikatakan Bapak Ibu ketika kita berbicara ini menyangkut apa yang kita renungkan hari ini, bagaimana pertanyaan yang harus sampai kita tanyakan, berapa bencana atau masalah yang saya dan saudara bisa timbulkan dari ngomongan kita. Karena saudara banyak kesempatan bisa dua kemungkinan kan. Hal yang buruk, hal yang bisa menghancurkan orang atau bencana lah istilahnya. Atau sebaliknya, berapa banyak yang saya dan saudara berkati melalui perkataan kita. Nah, Tuhan Yesus betul-betul mengajarkan ini. Bagaimana perkataan kita. Nah, saudara, ada yang mengatakan begini. Dikatakan bahwa setiap hari rata-rata orang berbuat dosa 200 kali sebagai dampak dari perkataan yang sembrono. Coba ya nanti waktu ngomong disadari ya, saya bohong tadi, saya gak gosip tadi, saya tadi ngomong gak bagus, hitung 200 kali. Saudara, ini kadang kita tidak sadari kan.
Kenapa? Karena begitu banyak perkataan itu. Saudara kalau kita ngomong ngalor ngidur, 200 itu saudaraku. Yang kita bisa timbulkan sebagai satu dosa. Bisa berbohong namanya, bisa mungkin manipulasi yang lain, bisa mungkin ngegosip apalah jenisnya itu. Nah saudara, hari ini kita ingin melihat apa yang Tuhan katakan. Apa dikatakan? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, ketika kita berbicara kebenaran firman ini, yang Tuhan inginkan berarti orang benar harus memperlihatkan perbedaannya dari orang yang tidak benar. Pengikut Kristus harus memperlihatkan kesaksiannya melalui apa yang dikatakan. Tuhan ingin saya dan saudara itu dibenarkan melalui perkataan. Jangan kamu dan saya dihukum melalui perkataan. Saudara, ada dua hal yang kita coba renungkan bersama-sama dari apa yang kita katakan tadi. Hari ini saya tidak banyak berbicara karena topiknya kuasa perkataan. Takut berbicara banyak, salahnya banyak nanti. Tindakan iman. Iman itu kelihatan salah satunya dari perkataan kita. Sudah ada dua hal paling tidak tadi yang dikatakan dalam bacaan kita. Sudah yang pertama dikatakan begini. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara, bagaimana? Kenapa sih kita bisa ngomong? Ibu-ibu atau kita yang bapak-bapak juga bisa ya. Umpamanya kita yang lama nih nggak ketemu dengan orang lain. Kemudian kita janjian nih pengen ketemu. Anda apa yang Anda rasakan? Karena sudah lama nggak ketemu ya. Waktu ketemu itu kayaknya di sini banyak kali sudah banyak pertanyaan itu udah gini-gini lah itu di dalamnya. Tinggal tuk. Begitu aja kan. Itu meluap dari hati. Oke. Anda pernah istilahnya menerima sesuatu dan senang sekali. Dan ketika mau jumpa orang, apa yang ada dalam diri kita? Wah, pengen ngomong. Terlepas nanti terucapkan atau tidak. Itu namanya meluap. Itu yang positif ya. Pernah nggak Anda kesel dengan orang? Kesel pokoknya udah gedek nih, pokoknya pengen marah. Di sini sudah disimpan, udah gini-gini ya, mau pecah gitu. Ketika jumpa orang, apa yang kau katakan? Itu seperti balon dicucuk itu, tak, seperti air dicucuk, langsung nyembur. Wah, kata-katanya begitu banyak, meluap dari hati. Berarti kata-kata itu, perkataanmu itu mencerminkan apa? Hatimu. Maka nyanyian sekolah minggu itu benar ya. Apakah arti najis itu, di mana letak dan asalnya? Kemudian apa? Marilah kita buka Injil yang najis keluar dari hati. Memang di situ membunuh, dendam, sombong, benci, tapi termasuk perkataan, saudaraku. Jadi perkataan kita itu gambaran hati, meluap dari hati kita. Saudara, saya harus saksikan kepada kita hari ini ya. Saya sebenarnya minggu-minggu ini saya ada banyak menghadapi tantangan hidup saya. Minggu kemarin saya khotbah jangan marah juga. Minggu kemarin yang saya katakan tadi, karena itu jangan membunuh itu di Tuhan Yesus katakan, bukankah kamu mendengar firman jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah dengan orang lain
itu membunuh. Ya kan? Kemudian hari ini saya berbicara tentang perkataan. Betul kan? Khotbah tentang perkataan. Kemudian kemarin saya harus cerita di P2MI tentang bagaimana pelayanan dan keluarga. Terus hari apa itu saya menyampaikan yang semua itu menyangkut perkataan, menyangkut amarah begitu. Tapi minggu ini saya jadi marah minggu ini. Sudah kemarin waktu saya sudah saksikan di P2MI. Karena semua begitu padat ya, beberapa minggu ini padat sekali gitu. Kayaknya ini semua ngajar waktu nggak bisa. Sabtu pas mau berangkat ya, ini sudah waktu jalannya macet, jemput kan, jalan macet, pulang macet lagi sampai di ATM-nya ketelan, ngurusi lagi ada pusing, sampai aduh gimana ini bisa sampai ngejar sampai di di tempat lokasi itu jam 6 jadwalnya itu, jam 7 ya, jam 7 jadwalnya itu. Aduh nggak mungkin terkejar ini. Sampai rumah belum selesai juga persiapannya. Wah, udah pengen itu meledak itu. Sudah apa? Wah, saya sebenarnya pengen kendalikan tapi sudah tidak bisa. Saya marah. Ya. Sudah jangan khawatir, saya marah nggak pernah ngomong yang kotor, enggak. Saya marah itu biasanya cuma ngomongnya keras, ya kan. Tapi ngomong keras pun namanya marah, tetap marah ya. Ya, tapi hari ini saya nggak marah ya kalaupun keras. Ya, karena khotbah kan. Ya, saya marah, saya nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah ngomong kasar gitu, enggak. Ya, nggak pernah ngomong sampai enggak, ya kan. Saya terus terang saudara, saya bergumul waktu minggu hari berapa itu kemarin. Saya menjelaskan tentang hikmat. Pak, khotbah pagi. Karena itu kata yang saya tidak suka. Tapi saya harus ngomong. Karena dalam renungan itu orang yang menilai, memahami hikmat Allah dengan hikmatnya sendiri nggak pernah bisa. Orang yang menganggap dirinya berhikmat dan berpengetahuan itu sebenarnya bukan berhikmat. Karena untuk membedakan hikmat dan tidak, saya terpaksa memakai itu orang tolol. Itu jarang, sudah jarang kan dengar saya ngomong itu. Karena saya nggak suka itu. Saya pernah protes ke pembicara pria sejati dulu. Karena pembicara pria sejati sering pakai kata-kata itu. Tolol dan bodoh. Saya pernah protes. Saya protes resmi. Apakah boleh usul kalau ngomong nggak usah perlu dipakai tolol dan bodoh? Ya, maka kemarin waktu khotbah pagi saya bergumul ngomong apa ya Tuhan, istilah yang bagus. Ya udahlah, mau tidak mau saya nggak pakai istilah itu. Tapi mau nggak pakai kata kasar, mau tidak pakai kata jorok, mau tidak pakai kata kotor, tetap marah. Orang bisa tahu nggak? Karena meluap itu, luapan hati. Jadi saudara, ketika kita mendengar firman ini, perhatikan baik. Kata-katamu itu, yang engkau katakan itu luapan hatimu. Ya, luapan hatimu. Jadi saya maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita suka bilang gini, gak apa-apa kok Pak, kami itu baik, kami ngomong aja yang kasar, baik. Bagaimana bisa mengerti? Saya baik, ngomong aja yang saya kasar, tapi hati saya baik. Gimana bisa mengerti ya? Ngomongnya kasar, hatinya baik. Nah itu ngomongan dari mana tuh datang? Apa nggak ngomongan mampir? Kan sering kita bilang gitu kan. Itu orang baik loh dia, ngomongannya aja kasar. Hah? Dari mana tahu orang baik ngomongannya kasar? Itu tidak sama dengan firman ini. Ya karena dia katakan apa di sini? Dikatakan yang kedua itu, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Betul kan? Ngomongnya penuh dengan sumpah serapah, kemudian kita bilang itu ngomongannya aja itu yang kasar, hatinya baik. Halo? Bisa? Jadi jangan pakai istilah itu nanti untuk membela dirimu ketika engkau marah dengan orang-orang lain. Nah, Bapak ini sebenarnya mengasihi kamunya, mulut Bapak aja yang kasar. Boleh? Iya. Bang, saya sebenarnya sayang sama abang, cuman kata-kata saya aja yang kasar. Bisa?
Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Orang akan melihat saudara bukan hatimu. Anda mana bisa melihat hati saya? Cuma hati ayamnya yang Anda bisa lihat. Karena beli pecel lele. Saudara mana bisa melihat hati saya? Yang saudara lihat kan apa yang saya ngomongkan. Yang saudara dengarkan apa yang saya katakan, yang saya lakukan. Orang di luar sana nggak lihat kamu ini orang Kristen atau tidak. Yang orang perhatikan cara ngomongmu. Ya, kamu orang Kristen ya? Dari mana kamu tahu? Itu salibnya besar. Oh ya jangan heran lah ya, salib besar ya kan. Kamu orang Kristen ya? Dari mana kamu? Itu cara ngomongmu, ada salum-salum. Haleluya, haleluya. Padahal haleluya di sana BPK-nya. Saudara, ketika kita berkata-kata tanpa ada idiom-idiom atau apa istilah-istilah Kristen, tapi dari perkataan Anda itu orang bisa tahu siapa Anda. Saudara ada, saya lupa nanya adalah upasa bata ya, tapi orang Jawa itu ada pepatah gini, harga tubuh kita ini dari pakaian. Pakaian ini maksud bukan masalah mahal atau murah. Cara kamu berpakaian itu menunjukkan kamu siapa. Ya kan? Kalau pakaiannya kurang-kurang bahan ya itu orang miskin namanya. Ya kan? Pakaiannya sini bolong, semua bolong. Ya kan orang miskin kan. Entah miskin apalah pengertiannya. Ya. Jadi harga tubuh kita, fisik kita itu dinilai dari cara berpakaian kita. Ya, cara berpakaian. Saya bilang miskin tadi tanda kutip ya, jangan diartikan letter L, salah nanti. Jadi cara berpakaian kita. Tapi harga diri kita itu kelihatan dari apa? Setiap kata-kata kita. Orang itu kelihatan terhormat atau tidak itu dari perkataannya. Orang itu kelihatan orang yang betul-betul layak kita hargai atau tidak dari kata-katanya. Mau kayak apapun kamu, kedudukannya, apanya, mau kayak apa kamu, dari mana pendidikanmu, kau dari keluarga mana, kalau ngomonganmu ini gak bisa dipegang dan ngomongan sampah, makan Anda tetap sampah. Ya memang dunia sekarang bisa juga aneh-aneh ya. Orang yang ngomongannya entah apapun diidolakan ya, kadang gila juga sekarang ini. Aneh gitu. Saudara, Tuhan katakan bahwa orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Pak, saya sebetulnya baik sih Pak. Tapi gimana ya Pak, memang situasi itu gak bisa terkendalikan. Saya marah Pak, saya gak bisa tahan diri. Akhirnya keluar dong Pak yang jahat-jahat. Oh berarti di perbendaharaannya tidak baik. Ada orang, saya pernah dengar orang istilah gini, aduh maaf saya keceplosan. Pernah keceplosan ngomong jelek? Keceplosan itu artinya apa? Ya apa artinya itu? Berarti di dalam ada perbendaharaan. Kalau di dalam dirimu gak ada perbendaharaan yang jelek itu bisa muncul gak? Dari mana munculnya? Jadi gak ada istilah, oh saya keceplosan, saya ngomong jelek. Bukan keceplosan bro, memang dalam dirimu ada yang jelek. Aduh keceplosan ngomong baik. Oh, enggak ya, gak ada yang ngomong gitu ya. Saudara. Jadi di perbendaharaanmu itu kuncinya. Karena ini berbicara tentang iman, tentang kesaksian. Yang saya ingin jelaskan itu di dalam hatimu itu kuncinya. Dalam hatimu baik mau kayak apa, mau ditekan, mau dipenyet, mau digetok. Gak akan muncul kata-kata kasar atau jahat, gak mungkin. Mau dalam situasi krisis apapun. Kenapa? Karena memang gak ada di dalam. Gak ada. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang prinsip ini. Yang pertama saudara, pakailah mulut kita itu untuk memperkatakan firman Tuhan. Pakai. Oh, bukan
Evi, Matius ini ngomong gini loh Evi, nggak usah kalau gitu ya. Jadi kayak setiap orang khotbah, ada lo tertulis dalam Alkitab, ya nggak usah pala gitu juga kan. Perkatakanlah firman Tuhan. Kemudian apa? Bersyukur. Saudara, ketika kita mengerti kuasa perkataan, berarti keluhanmu itu tidak akan menambah baik apa-apa dibanding Anda bersyukur. Maka pakai kata-katamu itu untuk bersyukur. Dan untuk apa? Memberkati orang. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata dengan murid-muridnya, coba kita lihat di dalam Matius 21. Ya, ini kuasanya luar biasa loh. Matius 21 ayat 21 ya. Dikatakan apa di sana? Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Apa dikatakan? Jika kamu percaya dan tidak bimbang, ya, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang aku buat, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yesus katakan kalau kamu ngomong dengan percaya, bisa terjadi. Saudara, ini bisa baik bisa buruk kan? Kalau kamu ngomong dengan percaya bisa terjadi itu, sekali lagi bisa baik bisa buruk kan. Nah kalau ngomong kamu buruk, ya memang saya orang yang jelek, ngomong dengan diri sendiri. Bisa terjadi loh katanya, berarti jadi beneran jelek ya. Ya saya memang orang susah, ya jadi susah. Ya saya memang tak berpengharapan, ya masa depan suram terus. Ya memang saya gak laku-laku, ya gak laku terus, memang jualan. Ya ada banyak kata-kata yang terus kita ngomong negatif, terjadi saudara. Saudara, saya bisa ngomong banyak ini karena saya pernah hidup dalam masa itu apa, kalau apa gitu katakan masa jahiliyah itu, masa gelap. Apa yang saya maksud masa gelap? Dalam pikiran, dalam hati saya itu terus negatif aja tentang diri saya. Tentang diri sendiri. Yang susah lah, yang bodoh lah, yang miskin lah. Yang pokoknya semua kayaknya negatif terus. Dan saudara, saya mengalami hal-hal yang negatif terus dalam hidup saya. Sampai satu titik Tuhan betul ingatkan saya, Tuhan sadarkan saya, kamu bukan negatif. Perspektif itu, cara pandang itu mengubah. Bukan hanya mengubah perkataan saya, tapi mengubah kehidupan saya. Ketika saya ngomong gak bisa, ya gak bisa betulan. Masuk akal tidak? Saya itu melatih orang nyanyi. Saya itu ngiringi latihannya, ngiringi nyanyi. Saya yang buatkan chordnya kok untuk orang. Tapi ketika saya berbicara saya nggak bisa, saya main di depan tuh nggak bisa sama sekali Bapak Ibu. Nggak bisa, nggak bisa. Itu tangan nggak tahu itu kunci apa. Apa kalau orang Jawa itu bilang gretolan gitu, apa namanya tuh, apa termor gitu ya. Kayak orang nggak bisa mencet. Wah, saya dikutuki teman-teman saya waktu itu. Itu nggak pernah lupa. Waktu almarhum Pak Lindung Manurung pelayanan di Gelugur. Saya persembahan pujian dengan tim vokal grup saya. Saya yang bentuk tim itu, masa nggak bisa main? Sudah saya kalau pikir itu nggak mungkin itu terjadi. Perhatikan apa yang saya mau ceritakan, kuasa perkataan. Saudara, berkati dirimu sendiri, berkati orang lain melalui apa? Perkataanmu. Itulah bukti imanmu, tindakan imanmu. Saudara, jangan pernah engkau meragukan dirimu sendiri dan itu kau katakan. Kata-katamu itu berkuasa. Gunung aja kata Tuhan ketika engkau katakan beranjak kok. Saudara, saudara, orang Kristen harusnya mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain.
Yang terakhir saudara, ketika kita berbicara tentang perkataan, saya ingin kita mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Karena kata-kata positif dan membangun itu adalah buah dari iman kita. Mulai hari ini Bapak Ibu, kalau engkau ingin memperlihatkan imanmu kepada orang lain, kepada suami istrimu, kepada anak-anakmu, mulailah dengan perkataanmu. Kata-kata yang positif membangun, itu menguatkan, menghidupkan orang lain. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami ingin menyenangkan hatimu melalui setiap perkataan kami. Ampuni kami kalau kami sering kali dari mulut kami mengatakan hal-hal yang buruk. Sehingga kami tidak menjadi saksimu di depan orang banyak melalui perkataanmu. Melalui perkataan kami. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami rindu menyenangkan Tuhan. Kami rindu bersaksi tentang Tuhan melalui perkataan kami. Tuhan, pimpinlah kami baik laki-laki maupun perempuan. Baik perkataan-perkataan kami dimanapun. Di dalam rumah, di luar rumah. Di gereja, di luar gereja. Biarkan perkataan-perkataan yang positif, yang membangun, yang memberkati orang lain yang kami sampaikan. Tuhan, Engkau sucikanlah, bersihkanlah hati kami. Karena kami pagi ini semakin menyadari bahwa perkataan yang keluar dari lidah bibir kami itu ternyata luapan hati kami. Kami percaya ketika perbendaharaan hati kami bersih, benar, maka yang keluar dari mulut kami bersih dan benar. Berkati kami semua ingin bersaksi tentang Engkau melalui perkataan kami. Tuhan, kuduskan, sucikan lidah bibir ini supaya sepanjang hidup kami betul-betul menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.